Setelah saudara-saudara Yusuf memasukkannya ke dalam sumur, mereka lalu pulang menemui ayahnya dengan merekayasa cerita dan mengarang cerita kebohongan kembali. Mereka berdalih bahwasanya Yusuf dimakan oleh binatang buas. Dengan bukti mereka membawa gamis Yusuf yang berlumuran darah, padahal itu adalah darah binatang. Dan Yakub pun yang dilapori itu sebagai ayah dan yang kehilangan anak kesayangannya merasa sedih sekali. Hanya bisa berpasrah dan menangis sejadi-jadinya. Sebenarnya Yakub tahu bahwasanya saudara-saudara Yusuf alaihissalam ini hanya merekayasa cerita. Akan tapi Yakub memilih untuk berpasrah kepada Allah. Lalu bagaimana keadaan Yusuf di dalam sumur? Ternyata Yusuf di dalam sumur telah dihibur oleh Allah dengan mendapat wahyu dari Allah yang berisi wahyu itu, kelak saudara-saudaramu akan kamu ceritakan tentang hal ini, namun mereka tidak sadar bahwa itu kamu. Wahyu itu menghibur Yusuf selama di dalam satu tafsir 17 tahun di dalam sumur. Singkat cerita, pada suatu hari ada seorang musafir yang beristirahat di dekat sumur itu, kemudian menyuruh seseorang untuk mengambilkan air, dan seorang itu menemukan Yusuf di dalam sumur. Karena orang itu yang menemukan Yusuf ini takut orang yang menyuruhnya tahu bahwa ia menemukan seorang, lalu dia mengaku bahwa ini adalah budaknya dan ia jual di pasar budak. Yusuf dijual oleh tukang air ini di pasar budak dengan harga yang begitu murah. Pada saat itu di dalam satu tafsir disebutkan antara 20 sampai 20 dirham saja. Dan yang membelinya adalah salah satu pemimpin di kota itu, yaitu Kitfirul Aziz. Beli oleh Kitfirul Aziz seharga 20 atau 22 dirham, dan ia serahkan kepada istrinya yang bernama Zalikho. Ada yang menyebut Zulaikho. Wahai Zalikho, ini aku belikan seorang budak yang mungkin saja bisa kita adopsi sebagai anak atau bisa untuk membantu kita beberapa pekerjaan rumah. Tolong siapkan tempat yang baik untuk dia. Dan Zulaikho pun menyiapkan tempat untuk Yusuf ini. Selama bertahun-tahun hidup bersama dengan keluarga Aziz, Yusuf pun berperangai baik dan akrab dengan keluarga. Sampai pada suatu ketika Zalikho pun yang setiap hari selalu melihat Yusuf di dalam rumahnya tidak kuat menahan rasa cintanya kepada Yusuf yang begitu tampan rupawan. Ketika di dalam kamar berdua dengan Yusuf, ia merayu Yusuf karena begitu terpukaunya Zalikho dengan wajah Yusuf. Wahai Yusuf, marilah, mumpung sekarang tidak ada orang yang melihat kita, ayo mari kita lakukan. Zalikho merayu Yusuf untuk melakukan perbuatan yang keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu rasa cinta Zalikho yang sudah terpendam begitu lama menyaksikan Yusuf setiap hari tidak tertahan lagi sampai ingin berbuat hal yang diharamkan oleh Allah. Yusuf pun sebenarnya sedikit goyah imannya dan memiliki rasa yang sama dengan Zalikho, akan tetapi ia lebih takut kepada Allah, dan Allah di dalam surat Yusuf menjaga Yusuf dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, menjaga Yusuf dengan kesuciannya karena kelak dia akan menjadi nabi. Ketika itu Yusuf menolak ajakan Zalikho dan berlari menuju pintu untuk keluar. Akan tetapi Zalikho menarik baju Yusuf dan robeklah baju gamis Yusuf di bagian belakang. Dan tidak lama kemudian
Aziz sang suami pun masuk ke dalam kamar dan mendapati Yusuf dan Zalikha berduaan. Maka Zalikha pun membela diri. Wahai Aziz suamiku, apa balasan bagi seorang budak yang telah kita merdekakan, yang telah kita beli, akan tetapi ia melakukan perbuatan seperti ini kepada majikannya? Apa balasan yang pantas selain ia dipenjara? Akan tetapi Yusuf pun tidak menerima tuduhan dari Zalikha itu. Dan Yusuf membela juga bahwasanya saya hanya korban, ya Nyonya Zalikha ini yang merekayasa semua ini. Dan Aziz pun bingung, dari kedua kesaksian ini di mana, siapa yang benar? Sampai ada seorang bayi atau anak yang masih bayi yang belum bisa bicara kemudian bisa bersaksi di situ. Karena waktu kejadian si bayi itu kebetulan anak dari paman si Zalikha yang sedang berada di dalam kamar itu, bersaksi dengan berbicara dengan bahasa yang lugas dan jelas bahwasanya jika baju Yusuf tersobek di bagian depan, maka Yusuflah yang bohong. Akan tetapi jika baju Yusuf tersobek di bagian belakang, maka Yusuflah yang jujur dan Zalikha yang bohong. Kemudian setelah Aziz meneliti, ternyata baju Yusuf yang sobek adalah di bagian belakang, dan Aziz pun mengetahui bahwa semua ini adalah kebohongan dari Zalikha. Kemudian Aziz menyuruh istrinya itu untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama dari kejadian itu, di daerah situ tersebar kabar bahwa Zalikha telah mencintai atau telah terpukau dengan budaknya. Dia mau memperkosa budaknya, yaitu si Yusuf. Ibu-ibu di sekitar situ seperti halnya di zaman sekarang menghibah itu sudah wajar, bahwasanya Zalikha kok sampai kepincut sama seorang budak itu gimana. Dan Zalikha pun hibah-hibah di sekitar istana, di sekitar kerajaan sampai ke telinga Zalikha, sehingga Zalikha mengundang para ibu-ibu yang sudah menghibah tadi untuk hadir di istana untuk menyaksikan ketampanan Yusuf. Ketika ibu-ibu itu hadir, disuguhkanlah buah yang mudah untuk diiris dan juga satu buah pisau masing-masing. Setelah dihadapkan dengan buah dan pisau, dikeluarkanlah si Nabi Yusuf alaihissalam untuk dilihat oleh ibu-ibu yang suka ghibah tadi. Ketika dikeluarkan Yusuf, ibu-ibu yang sedang mengupas buah itu terpukau bahwasanya ini bukan manusia, ini malaikat. Dengan ketampanan Yusuf yang luar biasa, ibu-ibu itu terpukau. Bahkan ada beberapa yang sampai memotong-motong jarinya sendiri dengan pisau itu sampai tidak terasa, sampai tidak merasakan sakitnya jari yang teriris oleh pisau itu karena menyaksikan ketampanan Yusuf yang luar biasa. Itulah bagian satu dari kisah Yusuf alaihissalam. Nanti kita sambung di bagian kedua, insya Allah. Hikmah dari cerita ini adalah bahwasanya ketika kita mendapat kenikmatan, usahakan jagalah kenikmatan itu, jangan sampai membuat orang lain hasut. Ceritakan kenikmatan itu kepada orang-orang yang mempunyai tingkat spiritual yang mapan, seperti halnya kiai, ulama, atau tokoh agama. Jangan ceritakan kepada orang-orang sembarangan, karena itu bisa menimbulkan hasad atau dengki. Yang kedua adalah bahwasanya seorang Yusuf yang didolimi oleh saudaranya, ketika dia bersabar, ketika dia tidak membalas
dia akan diangkat derajatnya. Itu juga kita ketika kita mendapat cobaan, ketika kita diuji, dizalimi oleh orang, dengan bersabar, insya Allah derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian singkat dari saya, tidak usah panjang-panjang untuk kisah Yusuf ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.